Saya melihat bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan ini teman-teman kalau dalam ibadah tidak bisa terulang. Jadi jangan disia-siakan satu detik pun dari umur kita kalau seandainya kita masih diberikan kesempatan. Karena kematian itu ibarat seperti kita tidur. Setiap malam antum kalau tidur, tiba-tiba tutup mata lalu hilang, sudah tidak sadarkan diri. Kita berada di alam mana kita sudah tidak tahu. Karena memang di dalam sebuah hadis dijelaskan kata Nabi SAW, orang kalau meninggal itu ruhnya akan keluar. Tapi bukan keluar seperti dicabutnya pada saat mereka meninggal dunia. Kalau Allah Azza wa Jal masih mengizinkan ruhnya kembali, maka dilanjutkan hidupnya. Tapi kalau Allah Azza wa Jal menahan ruh itu, maka wafatlah dia. Seperti kita pada saat tidur di setiap harinya, begitulah kalau kita meninggal. Seketika. Tiba-tiba roh malaikat sudah datang, hitungan detik mencabut roh kita dan selesai semua urusan kita dengan dunia ini. Di saat itu muncullah penyesalan yang luar biasa. Baru kita menyadari semua secara mendalam, ternyata sudah tidak ada peluang untuk memperbaiki dan menambah amal saleh. Memperbaiki dalam arti kata kelalaian, sholat asal-asalan, baca Quran asal-asalan, majelis ilmu kapan mau, itu semua akan disesali. Karena peluangnya ada, tapi kita sudahlah nanti aja. Perbaiki nggak bisa, menambah juga lebih-lebih nggak bisa. Belum lagi kita akan dihantui tanda kutip dengan dosa-dosa yang di depan mata pasti terlihat semua jenis hukumannya. Dan itu bisa saja menimpa kita. Orang bisa saja lolos dari siksa api neraka di hari kiamat karena masih ada timbangan amal dan masih ada syafaat. Tapi orang tidak bisa lolos dari siksa kubur. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu mengatakan pada saat lihat kuburan dan beliau menangis. Beliau mengatakan sungguh ini adalah awal kehidupan akhirat. Yang selamat di sini selamat di sana. Yang celaka di sini bisa celaka di sana. Artinya teman-teman sekalian mungkin tidak asing dengan kita hadis Nabi SAW yang melewati dua kuburan lalu beliau mengatakan sungguh dua penghuni kuburan ini, dan itu yang beliau bahas adalah umat beliau. Dari kalangan muslimin yang hidup di masa Nabi SAW beriman lalu meninggal. Kata Nabi SAW, dua penghuni kuburan ini sedang disiksa dengan hal-hal yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi dia bagian daripada dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, yang satu suka adu domba. Ini siksa kubur. Sebenarnya kedua orang ini belum tentu masuk neraka. Karena nanti di timbangan amal, bisa saja ada yang bantu dia. Ada yang berikan syafaat, Allah maafkan. Karena semua pelaku dosa dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Berarti masih ada kemungkinan dimaafkan tidak masuk ke neraka. Tapi kalau siksa kubur tidak seperti itu. Maka teman-teman jangan tunggu nanti tiba-tiba malaikat datang mencabut roh kita baru kita menyesal. Mumpung ada kesempatan. Puncak daripada ibadah justru di masa muda seperti antum ini. Jangan tunggu nanti sudah bungkuk, rabun matanya, sudah segala macam penyakit ada baru mau datang ke masjid. Mumpung sekarang. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jubu min syabin laisa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Para salafus salih, justru mereka gunakan masa muda mereka untuk saling bersaing dalam ibadah. Bagaimana menambah hafalan Al-Quran, bagaimana menghafal doa-doa, bagaimana memperbanyak zikir, bagaimana memperbanyak ilmu. Dan akhirnya mereka panen di masa tuanya, mereka menjadi ulama-ulama besar yang dinukil ilmu-ilmu mereka. Sampai sudah meninggal pun dinukil ilmu-ilmunya. Nah seperti itulah. Jadi maksimalkan waktu.